Bapak mungkin kalau sambil nunggu bisa ngopi Pak kalau ada. Ya mohon panitia jika ada snack kalau ada ya. Soalnya saya juga belum minum sih. Baik, 1 menit lagi untuk kedua calon. Atau mungkin kalau sudah siap kita pangkas waktu langsung saja. Bagaimana? Siap? Pak Febri siap? Baik. 3 menit ya? Siap. Baik. Kedua calon akan menjawab 3 menit. 5 pertanyaan dalam waktu untuk masing-masing calon itu dalam waktu 3 menit. Kesempatan pertama langsung saja dari calon urut nomor 1. Silakan Pak. Oke, terima kasih atas pertanyaan dari masing-masing perwakilan RT ya. Oke, mungkin dari RT 3 terkait upaya sama strategi kita di mungkin ini ya, multi misi namanya aman untuk semua ya. Oke, sebenarnya kalau menurut kami 5 tahun terakhir ini setelah keamanan sudah bagus ini ya. Cuma mungkin untuk pelaksanaan SOP-nya sepertinya belum konsisten kayak gitu ya. Oke, salah satunya dari security. Seingat kami waktu awal-awal kepengurusan RW 22 awal terbentuk itu sebenarnya sudah ada SOP terkait gerbang depan. Itu setiap tamu dari luar itu wajib menyerahkan kartu identitas. Oke, cuman dengan berjalannya waktu dan sebagainya, sepertinya itu tidak berjalan dengan optimal. Mungkin karena ini ya konsistensi yang belum terjadi dan ini ya mungkin nanti untuk SOP yang pasti kita akan ada berusaha mengupayakan adanya SOP yang kemudian akan kita buka ke semua warga. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang menjadi concern kami, cuman nanti mungkin ini akan menjadi diskusi ataupun pertimbangan dari beberapa RT terkait yang di belakang kayak gitu ya, karena mungkin kan kemarin ini ya tembok dan sebagainya itu kan mungkin perlu kita ini ya kita tinjau kembali kayak gitu sih. Itu dari jawaban kami. Oke, kemudian untuk security itu setahu kami memang dari koordinator keamanan ya, setahu kami Pak Heri itu meminta untuk security itu muter dalam beberapa waktu tertentu, terutama ketika malam hari. Nah, sehingga walaupun kondisinya hujan dan sebagainya, mereka bapak-bapak security tetap diminta untuk cleaning. Nah, terkait itu kita sudah mengupayakan terkait adanya jas hujan gitu ya waktu itu. Bahkan mereka juga udah diberikan seragam ya setahu kami. Seperti itu. Kemudian untuk keuangan sepertinya nanti kita jawab di segmen berikutnya saja. Oke, kemudian pertanyaan dari RT 1. Oke, pendapat kami sudah terjawab ya, tadi sudah saya jawab. Oke, nah dari yang RT 2 ya Pak Dani 30 detik. Oke, dari Pak Dani tadi kalau yang di depan itu mungkin nanti akan kita buat peraturan. Jadi peraturannya menyeluruh ya dari ujung awal gerbang sampai kemudian kita sampai ke ujung belakang. Nah, kalau di depan yang kemudian ada angkot ngetem, kemudian ada orang yang beristirahat dan sebagainya, nanti mungkin kita minta untuk security menanyakannya kayak gitu ya, karena takutnya ada hal yang tidak diinginkan. 10 detik lagi. Oke, terima kasih, itu aja. Baik, boleh plus meriah buat calon nomor urut 1. Terima kasih Pak Febri. Langsung saja kita lanjut ke calon nomor urut 2. Untuk Pak Kabi kami persilakan. Oke, saya mungkin akan jawab secara overall aja ya. Semoga bisa Merangkum. menjawab semua pertanyaan. Begini, saya untuk keamanan mungkin akan melanjutkan program-program dari Paguyuban dulu, dan mungkin program itu sempat dijalankan oleh Pak Zen beberapa waktu, yaitu mengaktifkan 2 pintu pos utama dan akan meminta ID dan memberi tag tamu kepada para pengunjung. Nah, untuk keamanan dari sisi belakang dan samping mungkin sebisa mungkin akan saya tutup agar di belakang itu nggak bisa dibaca oleh orang keadaan di dalam. Jadi mungkin bisa pakai spandek atau apa ditutup. Dan penerangan dari belakang juga akan mungkin ditambah ya.
Nah, untuk SOP security kalau di tiap-tiap pos ditambah 1 security mungkin ngelihat budget ya. Kalau budgetnya nggak realistis nggak mungkin bisa ditambah juga. Dan SOP-nya ya tetap berjalan seperti biasa, mungkin 1 security akan muter dalam waktu tertentu. Dan yang jelas untuk keamanan di depan di jembatan juga nanti akan saya tambahin itu plang dilarang berhenti, karena banyak banget warga luar itu yang berhenti di bawah ya, di atas jembatan, sedangkan jembatan kan bukan buat lahan parkir ya. Buat hujan mungkin security itu udah ada jas hujan ya Pak Bardi. Jadi kalau mungkin posnya yang akan saya benahi Pak, bangunan posnya itu dulu saya pernah minta ke developer enggak sesuai harapan. Jadi mungkin akan kita benahi pelan-pelan dan semua akan kembali melihat budget RW 22. Oke, terima kasih. Oke, baik. Masih ada waktu 1 menit, boleh dimanfaatkan Pak Kapil. Kalau lahan depan itu kemungkinannya saya belum tahu pasti ya itu kayak. Tapi kalau dengan nyangkut keamanan ya kan security juga sudah mutar ya ke depan buat kontrol. Tapi mungkin pembersihan. Jadi semua tanaman yang di kali itu mungkin rencana saya akan saya papas, jadi bisa dikontrol juga. Masih ada Boleh, nanti berkelanjutan di sesi berikutnya kayak buat fungsi. Oke, terima kasih. Baik, cukup baik. Boleh sekali lagi aplaus meriah buat kedua calon. Baik, itu tadi substansi yang pertama. Kita lanjutkan untuk mempersingkat waktu, langsung ke substansi yang kedua. Om Renal. Mohon bantuan panitia itu, kertas boleh izin bawakan ke sini. Kita akan cabut nomor urut RT yang pertama sekali yang akan menanyakan. Baik, yang pertama bertanya nanti dari RT 02. Dua ini tengah. Ini RT 2 nih. Baik, saya yang baca ya Pak. Mohon izin. Substansi yang kedua terkait dengan kesehatan. Baik, langsung saja dari RT 02 untuk memberikan pertanyaan. Silakan Pak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tangguh dari H357. Terkait kesehatan sebenarnya ada beberapa, tapi karena hanya satu, saya coba tanyakan satu yang paling krusial menurut saya, itu adalah dari faktor eksternal. Ketika misalnya kadang siang atau sore itu ada pembakaran sampah dari luar yang asapnya masuk ke kita, di mana pas sore-sore itu banyak sekali anak kecil yang main di situ. Saya pengen tahu langkah konkret ya, bukan dibilangin baik-baik, atau mungkin yang bisa dilakukan oleh bapak-bapak sekalian untuk mengatasi hal tersebut supaya tidak terjadi lagi. Karena penyakit yang bisa disebabkan dari itu parah banget, dan itu bikin mata pedas, paru-paru sakit, segala macamnya. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih dari RT 02. Lanjut ke RT 03. Ketiga. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Sigit, mewakili dari RT 3. Ini terkait dengan substansi kesehatan. Mengenai kesehatan tidak lepas dari masalah cuaca, ya, atau kesehatan itu sebenarnya lebih baik kita mencegah daripada mengobati. Nah, di dalam siklus itu ada namanya kayak demam berdarah, kapan muncul mengenai penyakit tersebut ya. Nah, sebenarnya strategi dan langkah konkretnya dari para balon ini apa yang dilakukan untuk mencegah penyakit-penyakit itu berada di lingkungan kita. Karena yang saya lihat selama ini, ketika ada laporan kena demam berdarah baru dilakukan tindakan, dan ketika melakukan tindakan pun alatnya rusak hingga tertunda.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah Terima kasih. ngamatin ini. Masih Lanjut ke RT 04. Terima kasih Bapak-Bapak semua. Masalah kesehatan sebenarnya itu tanggung jawab warga ya sebenarnya. Bagaimana kita menyadari bahwa tadi yang disampaikan 02 ya, Ya. kesadaran kita itu masing-masing. Sebenarnya bakar sampah apa segala macam itu banyak sih yang terjadi. Terus yang kedua, malaria, DBD. Kemarin pengurus yang lama udah bagus sih, fogging apa segala macam. Terus posyandunya sudah berjalan dengan baik ya Pak RW. Tapi ada pertanyaan Pak, karena saya bukan dokter, terus Pak RT suruh saya kesehatan di Pak RW. Saya ada catat sedikit ya Pak, tentang penyakit tidak menular Pak. Di warga kita itu ada diabetes, jantung, menjadi penyakit yang tinggi di lingkungan kita. Pertanyaannya, apakah ada program kerja dari para calon untuk bagaimana warga bisa melaksanakan BPJS di kantornya untuk melaksanakan BPJS kesehatannya untuk memonitor risiko tersebut? Ya, sudah. Cukup baik, terima kasih dari RT 04. Lanjut ke RT 05. Kalau nggak ada, nggak apa-apa lewat. Baik, dari RT 05 skip. Lanjut ke RT 01. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini biar mempersingkat juga, jadi pertanyaannya agak menyambung juga terkait kesehatan dengan lingkungan. Jadi tadi dari calon 01 udah memaparkan juga visinya terkait pemanfaatan fasilitas umum ya. Nah, di sini terkaitnya dengan kesehatan, era sebelumnya juga ada sempat ada gagasan untuk pembuatan fasilitas taman olahraga ya di Rasa Mala. Nah, pertanyaan saya, ini adalah gagasan bagus. Apakah ini tetap bisa dilaksanakan agar kita ini memiliki prasarana atau fasilitas taman untuk olahraga dari basket mungkin, ada futsal atau taman rumah yang lainnya. Seperti itu, terima kasih. Baik, terima kasih dari RT 01. Kita kasih waktu untuk 2 menit. para calon 2 menit untuk mempersiapkan jawabannya. Silakan Pak. Atau langsung, mungkin langsung saja. Tapi biar dikasih rangkuman dulu, baca dulu. Minum dulu. Oh iya, minum dulu. Minum dulu. Ada disiapkan, ada atau rokok dulu nih, udah rokok. Asam. Baru 1 jam udah kopi break. Tema kesehatan maksudnya sambil ngerokok jawab. Iya, nggak boleh ya. Nggak boleh. Langsung jawab aja, Le. Oh, Oke, baik. Dari calon nomor urut 2 sudah bersiap. Dari calon urut nomor 1 sudah siap. Siap. Baik, kita tukar ya. Kita awali dari calon nomor urut 2 untuk menanggapi 5 berapa pertanyaan tadi? Ya, dari masing-masing RT untuk pertanyaannya. Silakan Pak. 3 menit. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Tangguh ya, mengenai pembakaran sampah dari wilayah luar. Pak Tangguh, mohon maaf, RT berapa Pak? Titik 2. 2 itu. Gang gue. Ya, ini pembakaran sampah apa pembakaran ikan asap ikan? Pembakaran sampah Pak, yang di depan di dekat Cendana. Oh itu. Kadang Ya. di Belakang. pabrik itu Nah juga kalau pembakaran pembakaran sampah saya tahu memang dekat Cendana. Nah tapi kalau di belakang kan asap. Itu dulu pernah dilakukan pendekatan sama Pak Heri kalau nggak salah. Nah, jadi agak kurang berhasil ya Pak. Ya maklumlah kalau di luar itu ya Pak ya. Cuma nanti kalau saya lakukan pendekatan lagi ke Pak Benongnya.
Ya semoga Pendekatan bisa militer. berhasil dan nggak ada mungkin atau bisa dipindah lah lokasi pembakarannya ya, paling cuma pendekatan ke Pak Belongnya. Berhubung beliau kan RT sebelah juga. Kalau dulu yang masalah anak-anak lempar batu mungkin sudah selesai ya. Itu. Kalau pertanyaan dari Pak Sigit, strategi untuk DBD, kalau dulu memang sudah berjalan ya Pak dan lumayan bagus. Mungkin kedepannya kita akan bikin per periode ya Pak, per 3 bulan atau per 4 bulan. Biasanya demam berdarah kan di musim kemarau itu lumayan banyak nyamuknya. Dan buat alat-alatnya mungkin kedepannya akan diperbaiki lagi atau sebisa mungkin diperbaiki. Dan untuk Pak Matias, broker para calon untuk warga bisa mendapatkan BPJS ya Pak? Ya. Jadi, ya Pak. Berhubung di Cilebut Residen 2 ini banyak yang bekerja di BPJS Pak, mungkin bisa nanti dibantu. Kalau belum bagi yang belum ada BPJS ya Pak. Apa itu maksudnya bagi yang belum BPJS kan ya? Karena beberapa dulu sempat ada yang nggak punya BPJS dan akhirnya bisa dibantu. Berikutnya untuk Pak Darius, gagasan taman olahraga kayaknya ini masih agak sedikit dari luar konteks kesehatan ya Pak. Emang olahraga itu sehat ya, mungkin kita bangun jogging track dulu atau taman olahraga itu ya mungkin nanti dilanjutkan situasional ke depannya. Oke, itu aja sih. Masih ada waktunya. Masih ada Waktu 20 berapa detik. menit? 20 detik. Masih ada 20 detik lagi. Enggak apa-apa. Baik, cukup baik. Boleh tepuk tangan untuk Bapak Kabir. Kita lanjutkan ke calon nomor urut 1. Silakan Pak. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau terkait pembakaran sampah yang disampaikan Pak Tangguh tadi, mungkin hampir sama ya seperti yang disampaikan oleh Pak Kavi. Mungkin dari kita mencoba membuat kesepakatan aja, tapi dengan pendekatan dulu ya. Otomatis nggak mungkin kita langsung bikin kesepakatan dan sebagainya. Kita ngobrol-ngobrol dulu, nyantai-nyantai dulu kayak gitu. Lebih ke situ sih kita mengupayakannya. Artinya kita tidak bisa menjanjikan harus pasti ya, tapi kita akan mengupayakan. Oke, kemudian terkait yang disampaikan oleh Pak Sigit terkait DPD itu mungkin kita secara periodik akan ada penyemprotan, kemudian nanti dari Posyandu itu akan kita bantu untuk pemberian suplemen atau vitamin-vitamin untuk mencegah DPD itu. Secara periodik ya, artinya kita lihat dulu dari sisi budget juga pastinya. Oke, kemudian untuk BPJS Kesehatan itu nanti kita bisa dibantu ya. Nanti mungkin dari kami akan menghubungi bapak-bapak yang mungkin bekerja di sektor BPJS seperti itu. Oke, kemudian kalau gagasan taman olahraga yang pasti dari kami itu akan menyampaikannya mengupayakan, tapi kami mengutamakannya ada satu tempat untuk warga bisa berkumpul dulu sehingga ketika ada event-event tertentu itu tidak memberatkan salah satu pihak karena rumahnya selalu dipakai untuk event itu gitu. Jadi nanti kita mencoba ya mengupayakan. Oke. Sambil otomatis setiap apa yang kita sampaikan pasti kita diskusikan dulu dengan setiap ketua atau perwakilan dari masing-masing RT. Terima kasih. Terus masih 1,5 menit? Oh usah. Oke. Baik. Cepat pulang nih. Iya, masih ada waktu. Cukup dari Pak Febri? Cukup. Kalau sudah cukup baik, boleh aplaus meriah pada kedua calon kita. Apakah ada coffee break? Tadi ditanya ada coffee break nggak? Kalau tidak ada berarti kita lanjut lagi. Mungkin yang sampai pertanyaan ketiga kali. Ya, baik. Kita lanjutkan ke substansi yang ketiga. Mungkin mohon bantuan dari RT penanya pertama. Dari RT 01. Siapa tahu ibu-ibu yang bertanya nanti ada perwakilan ibu-ibu ya. Mari kan. Jangan overlap cukup. Baik, saya bacakan substansinya adalah kebersihan lingkungan.
langsung saja dari RT 01 untuk memberikan pertanyaan. Silakan. Ya, balik lagi untuk di kebersihan. Ada pertanyaan mungkin seperti ini. Mungkin ada strategi lain ya terkait ini juga sama kondisi lingkungan kaitannya. Jadi truk sampah ini sebenarnya merusak ya jalan ya. Kalau kita hitung tiap hari ada masuk truk dengan beban penuh itu sama aja merugikan untuk jalanan kita ya. Nah mungkin strategi lain mungkin jika ada bisa dipaparkan secara konkret jika memang ada ya, atau memang ya cukup berjalan seperti itu aja sih kalau untuk kebersihan. Itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih dari RT 01, lanjut ke RT 02. Udah bersih. Saya Arif Budiman. Pertanyaan saya singkat, nggak terlalu panjang, tapi maknanya ada. Jadi gini, kalau di jalan itu kan sekarang kita kan rusak, sebentar di aspal rusak, di semen rusak. Itu gimana kiat dari RT nanti yang RW baru, ya kan bukan RT ya, RW ini kan keseluruhan dari RW. Nah itu bagaimana untuk mengatasi masalah ini. Jadi kalau misalnya dari rumah itu keluar air ya kan, endap di jalan itu akan rusak sebentar kan. Nah itu gimana caranya supaya nanti dari warga ya penghuni rumah tersebut yang depan rumah itu dikasih selokan supaya air nggak lari ke jalan. Itu usul saya sih. Tapi bagaimana saya kembali ke kawan RW. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Lanjut ke RT 03. Ya. Perkenalkan, saya Heri dari B361. Terkait kebersihan mungkin yang ada yang menjadi pertanyaan bagi saya. Seperti yang kita ketahui beberapa waktu kemarin itu sampai beberapa kali ya. Jadi sampah pengambilan sampah itu tersendat gitu ya. Akhirnya sampah itu menumpuk. Nah, bahkan jadinya seminggu itu mungkin hanya sekali, akhirnya sampah-sampah itu ditaruh di satu tempat di setiap RT ataupun di beberapa spot gitu ya. Jadi kan berserakan gitu ya. Nah, gimana nih terkait calon RW yang baru, solusinya terkait misalnya ada kendala dari tempat pengambilan sampah terkait setiap minggunya mungkin berapa kali kan, ada 2 kali ya mungkin. Nah itu kalau terlambat bagaimana solusi biar kita nggak berserakan gitu kan, jadinya mengundang penyakit lah istilahnya gitu ya kalau sampai berapa lama. Mungkin itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih dari RT 03. Lanjut ke RT 04. Terima kasih, saya Undu dari I211. Pertanyaannya terkait dengan lingkungan, terkait dengan kebersihan, keamanan dan sosial mungkin terkait. Ini tentang pro kontra penjual bisa masuk ke dalam lingkungan kita. Saya ini pasien tetapnya Pak Rizal nih. Pasien tetapnya Mbak Esti. Kita syukur sekali setelah pada saat COVID sirkulasi ekonomi terbangun di kompleks kita. Banyak hal kebutuhan yang kita mau bisa difasilitasi, bahkan ada pizza di sini, ada kopi. Tapi kadang-kadang rindu kangen ada penjual bakso yang masuk. Kadang-kadang pengen ada nasi goreng atau bubur ayam pagi-pagi. Nah ini kan masak ya Padang gitu. Ini hal yang pro kontra nih. Dulu kita udah pernah polling. Kali aja saya ingin minta gagasan dan idenya. Ide dari kedua calon yang bisa mengakomodir tanpa mengganggu yang pro dan kontra. Ide cemerlangnya apa? Bisa mengakomodir yang tidak mau ada penjual masuk, tapi mengakomodir juga aspirasi bagi yang pengen masuk, yang pengen difasilitasi. Atau jangan-jangan bagaimana nanti pendapat RW yang nanti terpilih. Kalau ada RW yang meminta otonomi sedikit, otonomi terbatas lah, kami siap di RT tertentu atau di klaster tertentu boleh masuk, membiarkan penjual masuk, abang-abang. Saya kira itu, terima kasih banyak. Baik, terima kasih dari RT 04. Lanjut ke RT 05. Halo, selamat siang.
Kedua RW ini apakah ada rencana ke depannya untuk sampah seperti bekerja sama dengan bank sampah atau apapun, karena mengingat dengan sampah yang ada di sini cukup ini ya bertumpuk juga, kayak sampah dapur dan sampah yang bisa didaur ulang. Mungkin itu bisa menjadi tambahan juga untuk kas kita, karena seperti kardus-kardus ini sebetulnya masih bisa dimanfaatkan, dijual jadi uang kas RW. Yang kedua yang saya mau pertanyakan, untuk petugas yang suka sapu-sapu di CR2 ini, sebetulnya petugas itu adalah tukang sapu taman atau tukang sapu jalanan? Karena yang saya lihat yang disapu hanya jalanan. Di lingkungan saya tamannya nggak disapu. Apakah itu bagian dari job desk-nya atau bukan? Kalau misalnya memang bukan dari job desk-nya, tolong dikasih job desk untuk membersihkan taman juga, karena itu bagian dari kesehatan juga ya. Kalau misalkan banyak pohon, banyak apa, jadinya sarang nyamuk atau apa-apa. Terima kasih. Baik, itulah tadi dari kelima RT yang sudah memberikan pertanyaannya. Kali ini kami berikan waktu untuk kedua calon untuk mempersiapkan tanggapannya. Waktu 2 menit. Jika sudah siap boleh diajukan aja ya Pak. Ya, informasi setelah sesi substansi yang ketiga ini nanti kita akan break sejenak selama 15 menit biar Pak Kavi juga bisa ngaso dulu sebentar. Ya. Belum, ini jawab dulu dong. Habis itu baru kopi break. Jawab dulu. Cemes nih. Ya, setelah ini nanti kita rehat sejenak, maka akan tersisa 2 substansi lagi. Seperti itu. Kalau sudah siap, mungkin boleh diajukan. Bagaimana Pak Kapi? Sudah siap? Pak Febri sudah siap? Baik, kita berikan kesempatan untuk dari calon nomor urut 1 untuk menanggapi dari pertanyaan dari kelima RT. Silakan Pak Febri. Terima kasih untuk pertanyaan terkait ini ya, apa konteksnya kebersihan gitu ya. Oke, yang pertama dari pertanyaan Pak Darius dari RT 1 ya, terkait itu sebenarnya merusak jalan karena muatan. Nah, maka nanti strategi dari kita itu mungkin kan ada 2 kali ya. Coba nanti kita bicarakan dulu dengan pihak yang mengambil sampah gitu ya kan. Itu untuk kemudian kita jadwal aja. Jadi tidak sekali kemudian misalnya langsung 5 RT kayak gitu ya. Tapi nanti mungkin kita jadwal, mungkin di hari ini RT ini sama RT ini aja, kemudian di hari berikutnya RT ini sama RT ini kayak itu. Untuk apa? Untuk mengantisipasi muatan yang lebih. Karena setahu kami sepertinya yang diambil bukan hanya dari Cilebut Residen 2 saja, tetapi dari tempat yang lain kayak gitu. Sehingga nanti mungkin bisa kita bicarakan itu ya. Oke, nah dari Pak Arief pertanyaan terkait ini ya, banjir yang mungkin yang pernah saya lihat itu salah satunya yang ada di belakang gitu ya, salah satunya di fasum belakang itu. Nah, nanti mungkin kita coba untuk apa membersihkan saluran-saluran yang ada di dalamnya, karena mungkin tidak sengaja atau tidak sengaja, mungkin barangkali karena mungkin kita sering buang sampah yang tidak pada tempatnya dan sebagainya, sehingga itu membuat ini ya, membuat saluran sehingga tersumbat sehingga tidak bisa air tidak masuk ke dalam kayak gitu. Dan jalan yang posisinya kadang-kadang juga tidak rata kayak gitu. Nanti mungkin coba kita maksimalkan di saluran dulu. Tapi kalau untuk pembuatan sungai di setiap rumah sepertinya itu perlu pembicaraan lebih lanjut lagi. Oke, kemudian oh ya, nih ya nanti pertanyaan dari Pak Heri juga sama seperti dari Pak Darius tadi ya. Nanti mungkin kita jadwalkan, kemudian kita bicarakan ulang dengan pihak yang mengambil sampah. Tetapi untuk masalah misalnya sampahnya kok nggak diambil, setahu kami itu karena waktu itu armadanya bermasalah sehingga pengambilan sampah menjadi terhambat. Itu waktu itu salah satunya yang saya tahu ya.
Oke, kemudian kalau dari pertanyaan RT 4, rencana kami adalah di ini ya, di depan gerbang itu nanti mungkin penjual itu mungkin hanya akan kita izinkan masuk sampai di depan gerbang. Oke, kemudian kita nanti di situ nanti satpam atau security nanti tinggal ngasih tahu, oh ini ada penjual bakso, ada penjual ini. Jadi di pinggiran itu kita tata pada jam-jam tertentu untuk orang-orang bisa jualan di situ. Tapi kalau untuk di dalam tidak akan kita ubah karena itu adalah dari warga dan untuk warga seharusnya yang diutamakan adalah membeli barang dari warga atau tetangga sendiri. Oke, kemudian RT 5, terima kasih Pak Novan untuk usulannya, nanti mungkin bisa kita pertimbangkan lagi ya untuk pemilihan sampah atau sampah itu bisa jadi cuan atau jadi duit gitu ya. Oke, terima kasih sehingga tidak semuanya harus dibuang. Makasih. Ya, boleh tepuk tangan untuk Pak Febri. Langsung saja untuk calon nomor urut 2. Oke, terima kasih. Setahu saya, truk sampah itu tujuan pertamanya bukan di Cilegon Presiden 2 ya Pak. Dia itu kalau nggak salah ke belakang daerah Pesona atau ke Batu Gede. Jadi begitu dia masuk giliran ngambil sampah ke sini itu udah penuh duluan Pak. Nah, kenapa sampah itu disusun per titik-titik tertentu? Karena truknya itu setahu saya dia keluar dan nanti buat truk pengambil laginya itu jadi dia kayak tukar posisi Pak. Jadi yang penuh jalan kita nunggu yang agak kosongan. Biasanya begitu. Nah untuk rencana saya ke depan memang sih beban truk itu mungkin kalau diesel itu sekitar 3-4 ton kan lumayan ya. Saya juga kurang tahu ini ketebalan aspalnya, fondasinya bagaimana. Dan mungkin rencana saya akan itu kan ada bak-bak sampah yang agak gede. Jadi rencananya akan saya taruh di titik-titik tertentu dan mungkin itu kalau didorong tapi rasanya nggak mungkin ke depan. Jadi ya mau nggak mau mungkin untuk sementara truknya bisa masuk dulu ke dalam. Begitu aja sih Pak, semua rencananya ya semoga bisa sih nggak terlalu masuk ke dalam truknya. Nah untuk bank sampah dulu itu pernah ada wacana dari Pak Rizky ya. Dulu pernah jadi pembahasan saya antara Pak Rizky di zaman paguyuban. Mungkin bank sampah itu kan tempat membilah-bilahnya sampah. Nah, yang dipikirkan akan banyak Pak. Siapa yang akan memilah-milah sampah, nanti kebersihan tempat itu sendiri gimana, kalau itu nanti numpuk baunya gimana, dan tempatnya pun mungkin belum mencukupi Pak Novan. Ya mungkin rencana kedepannya ya tergantung sih Pak. Kalau misalnya semuanya ada, tenaga SDM-nya ada, ya mungkin solusinya bisa dicari. Sudah itu aja sih. Oh ini dari Pak Undu. Kalau masalah penjual saya pernah bertanya beberapa ya Pak Undu. Ada yang mau, ada yang udah nyaman dengan kondisi begini. Cuma nanti mungkin berhubungan dengan program saya berikutnya itu membuat badan usaha milik warga Pak. Jadi di depan itu nanti akan saya bikin tempat yang ibu-ibu bisa berjualan atau si Roni nanti bisa dipindah. Jadi nggak menutup pos. Ya semoga sih bisa berjalan. Dan untuk Pak Arif, strategi terkait air yang keluar dari rumah warga ya Pak. Sebenarnya kesadaran kita sendiri aja sih Pak sebagai warga. Misalnya kita rumah pengen nyuci motor atau air AC, buangannya kan banyak yang ke jalan ya Pak. Apa salahnya Pak? Tinggal bikin lobangan dikit atau dibikin aluran, kan itu langsung di depannya ada got. Jadi ya
balik lagi ke kesadaran warganya masing-masing sih Pak. Nanti kalau begitu kadang kita ingetin kita salah. Oh, Bapak aja yang bongkar sendiri, waduh. Oke, segitu aja sih Pak. Terima kasih. Iya, boleh aplaus yang meriah buat kedua calon. Begitu seperti yang sudah saya sampaikan, kita break sejenak, kita rehat selama 15 menit. Sekarang pukul 10 lewat 8. Maka nanti kita akan kembali lagi melanjutkan pada pukul 30 lah. 20 lah. 10.20. Oke, baik. Kita lanjutkan kembali pukul 10.20.00. Terima kasih. Bakar-bakar. Kamu mau kemana? Oh,